Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Nama sekolah dan juga motivasi dan harapan mengikuti training di Info. Oke, itu dulu untuk perkenalan awal ya Pak. Nanti kan kita masih punya waktu kurang lebih 5 hari ya, jadi bisa saling berkenalan lebih lanjut. Izin kita mulai saja dari Bapak Arif ya. Silakan Pak Arif, boleh berdiri, boleh duduk Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif Effendi, saya dari SMK Negeri 1 Singosari. Nah, adapun motivasi ya selain untuk silaturahmi dengan sesama guru di sekolah dengan juga Bapak Inspektur dari Tambun, juga ada nambah wawasan. Tentunya kita juga sudah senior semua kan. Juga perlu pencerahan tambahan ilmu baru mungkin yang didapat nanti dari BPK. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Abdul Qadir Qasim, asal sekolah SMK 1 Undip. Motivasi dan harapan mengikuti semoga untuk saya sendiri adalah tambah ilmu saya dan supaya tambah teman dari teman-teman Toyota. So, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Joko Suryono dari SMK Negeri 1 Purwosari. Motivasi saya ikut pelatihan ini selain untuk menambah keluarga, menambah persaudaraan, dan menambah ilmu yang selama ini mungkin terlalu tua bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Katono, asal sekolah SMK PPI Jawa Timur. Motivasi dan harapan di training PPI bertiga F2 itu mudah-mudahan selama di training nanti bisa memotivasi teman-teman semua agar tetap mengikutinya dengan semangat. Saya kira sebagian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasino. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ania, nama sekolah dari SMK Negeri 1 Punggeng Mojokerto. Motivasi dan harapan mengikuti training yang pertama itu ya silaturahmi Pak. Yang kedua saya ingin tahu saja, belum pernah iklan yang seperti ini, mungkin tambah wawasan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eva Kusrianto dari SMK Negeri 5 Surabaya. Motivasi dan harapan mengikuti training tim GP G4 ini adalah untuk belajar dan silaturahmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oh ya. Maksudnya enggak? Dilanjut dulu Siap. Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Agus Maliki dari SMK Negeri 1 Pungli. Motivasi dan harapan tentunya pasti sebagai guru teknik, satu motivasi adalah biar lebih meningkatlah kompetensi dari guru, harapan juga demikian, dan yang pastinya kenal dengan semua teman-teman maupun para senior-senior dari auto. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dilanjut Pak Kiki. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Vicky Hariwijaya. Saya asal sekolah dari SMK Negeri 5 Surabaya, Pak. Motivasi saya dan harapan saya mengikuti training tim GP ini, walaupun saya pas start learning itu pasti di posisi buncit, Pak, zona merah. Jadi insya Allah saya tetap semangat untuk menyelesaikan training ini. Ya. Mungkin teman-teman juga mari kita semangat. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiki. Dilanjut Pak Adam Ismanto. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Adam Ismanto, asal sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo. Ini yang terjauh sendiri Pak. Motivasi kami sama dengan teman-teman. Kami jika ingin bersilaturahmi, terutama kemarin, kalau tahun kemarin kita kenal dengan hanya Pak Setiawan dari Auto 2000. Setiap tahun Pak kita bertemu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita juga bertemu dengan Tam, juga dengan dengan Asri dan sebagainya. Dan semakin silaturahmi kita semakin lebih dekat lagi. Yang berikutnya juga kita mau upgrade dari teknologinya Toyota sekaligus juga ray tracing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahid Wijanarko dari SMK PGRI 2 Ponorogo, sama dengan Pak Adam Ismanto. Jadi motivasi dan harapan mengikuti training tim GP G-Pos ini yang jelas kami sebagai guru teknik tentunya wawasannya masih kurang. Kemudian yang kedua untuk silaturahmi dari guru sama pihak industri. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Nurjani dari SMKN 1 Singosari. Motivasi dan harapan mengikuti training tim GP G4. Pertama adalah untuk menambahkan ilmu, karena ilmu saya belum bertambah Pak. Dengan adanya training ini semoga bertambah dan bermanfaat bagi saya pribadi maupun nanti buat siswa yang ada di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama Rofiq Isnadi, asal sekolah SMK 2 Surabaya. Karena kemarin saya di SMK 5, per Juli ini saya di SMK 2 Surabaya. Untuk motivasi dan harapan sama dengan teman-teman, kita ingin ada upgrade kemampuan Pak. Teknologi Toyota karena sudah lama kita tidak mengikuti ini. Ya, sekian tahun yang lalu, itu harapan kami untuk mengikuti ini adalah ada peningkatan kompetensi dan Inggris maupun keterampilannya. Ini saja. Pelatihan training di Toyota. Mudah-mudahan motivasinya adalah saya tetap semangat dan menambah wawasan untuk diri saya pribadi dan nanti mungkin bisa disebarkan kepada anak-anak. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih ya Pak atas perkenalannya dan juga motivasi dan harapan. Semoga apa yang diharapkan bisa sama-sama kita usahakan ya Pak, bersama ya, karena kan harus dari Bapak juga dan dari kami juga, mudah-mudahan bisa harapannya bisa tercapai. Dan sebelum kita masuk ke manajemen speed, kami persilakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan di Legislator untuk memperkenalkan diri lebih lanjut kepada, boleh dimulai dari Pak Setiawan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Setiawan. Saya adalah trainer ya, trainer di APU 2000 Jawa Timur ya, di APU 2000. Jadi mungkin ada beberapa yang cukup sering ketemu saya ya, bukan sering ya, cukup sering lah ya. Ada Pak Adam dari Kampung, ada Pak Katonong ya, ada Pak Wahid ya, Pak Taufik juga ya dari SMK 5 ya, Pak Kusmaliki juga ya. Saya baru kenal Pak Kusmaliki saat Februari kemarin Pak ya. Iya. Sebelumnya belum pernah ke SMK Kuning Mas, maaf ya, karena memang dulu mungkin yang sering Pak Budiano sama Pak Joni ya, Pak Joni. Karena memang saya ini bergabung di APU 2000 itu sekitar akhir September 2017 ya. Jadi setelah itu 18, 19 pandemi ya, 2 tahun lebih ya, artinya sekarang ada yang kedua ya, mudah-mudahan nanti yang kedua ini bisa lebih lancar lagi dan bisa berkualitas lagi Pak ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Setiawan. Izin dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Erik Ferdian. Saya perwakilan dealer instruktur dari motor di Indrapura. Mungkin seperti Pak Agus itu sudah sering dulu ke kapan saya, ketemu saya. Kita di sini, iya Pak, 5 hari ke depan juga tetap semangat Pak, dan juga tetap jaga kondisi buat bapak-bapak, karena cuacanya nanti kita keluar masuk dingin panas jangan sampai ini Pak, jangan sampai KO Pak. Itu aja dari saya. Kemudian tambahan satu lagi Pak, satu semangat, kemudian tujuan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi yang berkata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis. Saya DI dari MMP Mojokerto ya. Saya berharap dengan adanya pelatihan ini ya, saya bisa sharing apa yang saya dapatkan sehingga bisa bermanfaat bagi Bapak Guru dan murid-murid. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Jaya. Saya dari cabang Arina Toyota Listrik. Ini jarang sekali didengar ya, karena kalau di peta itu paling utara ya. Yang sering PSG sih, kalau saya lihat ada lokal bersih sama sebelah dua mungkin nggak tahu Arina bersih ada di mana. Mudah-mudahan di acara kegiatan ini ya, ini kan mencerdaskan anak besar saya Pak Erkan. Mudah-mudahan selama kegiatan ini bisa sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga bagi peserta didik Bapak Ibu, karena sangat bangga ya kalau melihat anak kita cerdas, pintar ya. Saya sendiri juga senang walaupun teman saya juga pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perwakilan dari dealer Asri Motor. Mungkin sama ya seperti Arina, kayaknya kurang terlalu familiar ya bagi bapak-bapak guru. Terus mungkin beberapa dari sekolahan saya yang mungkin mengenal saya, karena saya sendiri di sini mungkin masih junior daripada dibandingkan bapak-bapak instruktur yang lain, jadi lebih muda ya. Harapan saya terkait dengan program TITEP ini, mari kita sama-sama belajar, sama-sama membangun rasa persaudaraan ya, karena rasa persaudaraan ini sangat penting sekali, supaya apa, kepedulian terus kebersamaan itu menjadi juga. Saya harapkan tetap semangat, jaga kondisi juga kedepannya dalam 5 hari depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari Instruktur Area Jawa Timur ya Pak. Nah ini sebagai informasi, bapak-bapak ini yang memberikan training ya untuk rekan-rekan teknisi di area Jawa Timur semuanya. Total itu ada 30 cabang atau workshop ya di area Jawa Timur khusus di Toyota. Dan bapak-bapak ini yang bertanggung jawab Pak untuk memberikan training ke rekan-rekan teknis. Dan ada satu lagi nanti di hari Kamis ada Bapak Agung Santoso ya dari Kartika Sati Toyota yang akan nanti juga bergabung di training kita. Baik, mungkin itu perkenalan, dan untuk perkenalan Pak Muhammad Adam sekaligus opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Adam, sekaligus perkenalan kepada Bapak Muhammad Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama senang ya bisa ketemu teman-teman guru nih ya, Bapak Ibu dari 6 sekolah di area Jatim. Ya mungkin beberapa kali yang sudah ketemu saya, yang sudah kunjungan juga ke sekolah. Jadi kesempatan kali ini kita akan mengikuti pelatihan GPG4 ya, dimana ini merupakan kurikulum baru yang dilaksanakan oleh TAM dan dealer. Jadi memang untuk tahun 2023 ini adalah momen di mana TAM mencoba menghidupkan kembali TITEP yang sempat katakanlah mati suri gitu ya, sejak tahun 2018 sampai 2022. Nah dihidupkan kembali TITEP ini tentunya tidak lain, yang pertama karena memang dari prinsipal kami ya di TMC Jepang itu memang TITEP ini sudah diprogram sejak awal tahun 90-an sampai sekarang, dan kebetulan TMC punya kurikulum baru yaitu TMGP. Ya. Jadi ini juga sebagai program TAM, yaitu sebagai corporate social responsibility-nya bagaimana memberikan berupa pendidikan ya ke Indonesia itu melalui program TITEP ya, dan juga sub TITEP. Nah tadi sudah dikenalkan dealer instruktur ya, dimana memang Bapak ini juga sudah mengikuti program pelatihan tim GP. Tim GP kan itu ada G4 ya, mulai basicnya E3, itu sampai G1. G1 ini tingkat masternya lah ya. Dan memang Bapak instruktur di sini sudah sampai tingkatan G1, sudah master semua. Sehingga kami berharap ya dengan kerjasama TAM dengan dealer memberikan pelatihan kepada guru ini sudah layak lah gitu ya, karena beliau sudah tingkatannya sudah master. Jadi selama 5 hari ke depan, ya, harapan kami Bapak Ibu Guru silakan manfaatkan kesempatan ini, banyak bertanya ke beliau. Walaupun level G4 ini ya, kalau disetarakan dengan kurikulum Toyota sebelumnya ya, ada kurikulum yang pertama namanya tim, ya, kemudian meningkat menjadi new team. Mungkin bukunya sekarang di sekolah masih ada ya, new step 1 ya. Itu memang buku andalan gitu ya. Nah, saya tanya guru juga itu andalan karena memang bukunya tebel ya, banyak sekali ini apa namanya materinya gitu ya. Nah ditingkatkan menjadi tim 21 yang sudah berupa digital ya, berupa CD dan bisa dilihat komputer menggunakan InFocus. Nah sekarang tim GP masuk ya, kalau dulu ada namanya Toyota Tennyson, kalau sekarang GP G4 ya, atau grade 4. G4 itu artinya grade 4 ya. 4
Nah, secara konten materi pelajarannya sama, utamanya adalah servis berkala. Tapi bedanya tim GP ini yang pertama adalah metodenya ya. Metodenya blended, ada self learning, ada offline seperti ini. Oke. Makanya konsen kami di Jatim ini semua guru harus merasakan training GP G4 supaya nanti juga bisa memahami, bisa empati kepada muridnya. Bagaimana mereka juga berusaha untuk belajar menggunakan tim GP. Kan tadi bilang katanya ada keluhan nggak belajar self learningnya? Oh ada gitu ya. Nah mungkin nanti juga akan dirasakan oleh siswa-siswa Bapak ya, siswa-siswa Bapak. Nah, jadi bagaimana nantinya teman-teman guru ya juga bisa memotivasi siswanya ketika menggunakan materi tim GP. Nah udah ada 2 sekolah yang menggunakan tim GP untuk siswanya, SMK Negeri 2 dan SMK Negeri Singosari ya. Yang lainnya masih proses revisi sinkronisasi kurikulum gitu. Nah yang berikutnya di training GP-G4 ini selain tadi materi utamanya adalah servis berkala, tapi juga ada update teknologi. Di dalamnya sudah ada knowledge mengenai hybrid. Ya, sudah baca Pak? Ada juga Toyota Safety Sense ya. Nah, walaupun memang tidak banyak ya, tidak detail, tapi paling tidak teknologi-teknologi baru sudah dikenalkan di tim GP. Nah itu bedanya dengan tim 21. Kalau tim 21 ya udah CD-nya itu ya terus aja sampai 15 tahun nggak berubah. Tapi kalau di tim GP karena sifatnya website, nanti dari Jepangnya ketika ada teknologi baru langsung diinjek dia. Mulai dari level G4 sampai G1 dia akan dapat informasi terbaru. Nah kebetulan teman-teman sudah punya aksesnya ya GP ID. Ada yang sudah coba buka materinya selain G4 di dalamnya? Ada G3, ada G2, oh belum? Belum. Tapi ada yang coba buka, klik. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, fokus ke G4 Ada laporan Pak. Ya nggak apa-apa. Artinya dengan GPI yang Bapak berikan itu memang ada kesempatan Bapak bisa mempelajari yang up ya sebagai pengetahuan. Tapi memang tugas utamanya yang menggunakan yang G4 dulu ya, harus 100% gitu ya. Ada knowledge, ada testnya ya. Nanti ada skill check yang dilakukan di sini ataupun nanti di cabang satu gitu. Nah tidak hanya itu ya, nanti dari TAM juga memperhatikan bahwa namanya guru harusnya ilmunya lebih tinggi dari siswanya yang muridnya kan. Sama kayak guru silat juga kan ya, pasti ada ilmu yang lebih tinggi gitu ya. Jadi nanti teman-teman guru juga akan dapat G3 ya, satu level di atas siswa. Jadi kalau siswa hanya G4 saja. Dan di resiko juga pasti lebih tinggi nanti dari guru-guru ya, karena udah dapat G1 ya. Udah semua G1 ya? Oh refresh. Kalau belum nanti minta panen ya. Master ya. Oke, jadi itu ya mengenai tahapan kurikulum tim GP. Jadi dengan metode baru ini ya secara blended, ya harapannya Bapak bisa menikmatinya dan juga bisa memudahkan dalam belajar. Jadi tim GP justru sebenarnya memudahkan dalam belajar. Karena di tim GP ini dari prinsipnya juga sudah tidak lagi menyediakan cutting part. Dulu kan ada simulator Electricity Master ya. Yeah. Nah, yang colok kabel gitu ya. Masih ada di sekolah? Masih. Kamu aja deh. Boleh lah buat kenang-kenangan gitu ya. Kalau di tim GP kan sudah ada simulasinya ya. Tinggal klik ini, kabelnya colokin ke sini berapa volt gitu ya. Kabel colok ke sini. Ya, belajar itu ya. Iya. Artinya dimudahkan dengan tim GP ini. Ya, dengan adanya simulasi-simulasi di dalam kurikulumnya. Nah itu dipelajari terus diulang sehingga nanti menyampaikan ke siswanya juga lebih mudah gitu ya. Nah itu targetnya. Jadi walaupun kelihatannya tadi bilang udah pada senior ya, tapi semangatnya harus muda. Jadi 5 hari ini kalau menurut saya sebentar sebenarnya ya, tapi nggak tahu nanti Bapak ya. Jadi manfaatkan sebenarnya, tanya banyak-banyak kepada dan instruktur kami. Karena servis berkala yang sekarang mungkin beda dengan yang dulu. Kalau dulu servis berkala contoh mobilnya hujan
kapsul lah gitu ya. Kan dalamnya interiornya nggak banyak ya, eksteriornya juga nggak banyak. Kalau sekarang di dashboard aja ada berapa lampu tuh yang diperiksa Pak? Ada lampu ABS, lampu airbag, ya, lampu cruise control, itu diperiksa semua. Karena kalau nggak diperiksa kita nggak tahu sistem ini semuanya normal atau tidak. Nah contohnya seperti itu ya. Apalagi nanti ada hari keberapa ya, ada pemeriksaan safety prosedur hibrid. Nah kita berikan di sini. Ya, karena kebetulan ada mobil hibridnya, ya, nanti Bapak praktek gimana cara nanganin supaya nggak kesetrum, gitu ya. Karena mobil hibrid tegangannya 200 volt lebih kan, ya, kalau kesetrum lumayan. Nah seperti itu ya. Jadi 5 hari ini sekali lagi sama seperti teman-teman TI sudah mengingatkan jaga kesehatan. Ini ruangan AC-nya AC sentral ya, tapi sudah kita setting yang rendah ya. Kalau ini udah paling rendah Pak, kalau kedinginan boleh pengen bawa jaket di kelas pakai jaket aja nggak apa-apa. Makanya kita desain pakai wearpad biar hangat gitu ya. Itu. Dan yang terakhir, rangkaian training tidak berhenti di sini. Ya. Di awal Bapak sudah self learning, kemudian offline training, nanti terakhir adalah on the job training supaya teman-teman guru bisa memiliki pengalaman bagaimana sih menangani langsung pada kendaraan. Beda antara Bapak nangani kendaraan praktek di sekolah sama nangani kendaraan customer di bengkel. Beda Pak. Nanti silakan merasakan. Ya. Dan juga Bapak bisa interaksi dengan manpower di bengkel, mulai dari teknisi, foreman, technical leader, service advisor, apalagi service manager ya, partman, gitu. Ada lagi namanya PTM, petugas bagian teknisi ya. Jadi banyak manpower di cabang itu macam-macam, tidak hanya teknisi. Nah itu kesempatan yang luar biasa. Nah ini kami support seperti itu, kami komunikasikan dengan dealer dan alhamdulillah kalau dulu hanya Auto 2000 yang nangani titep, karena memang dealer besar di Pulau Jawa ini ya Auto 2000. Tapi seiring dengan ada program namanya Tenggo dulu Pak, Tenggo itu jadi selain Auto 2000, dealer-dealer boleh mengembangkan diri. Nah jadinya di Jatim ini ada, dulunya ada 6 ya. Secara manajemen sekarang 5 ya, tapi secara apa namanya nama dealer ada 6 sebenarnya. Di situ cuma ada 5 ya. Satunya lagi di dalam Kartika Sari Pak. Di dalam Kartika Sari itu ada manajemen untuk IMM, ya, Pak Nurholis, ya, IMM. Indrapura, Megah Makmur, ya. Nah, itu di dalam Kartika Sari. Jadi ada 6 dealer sekarang yang menangani titep kerjasama dengan TAM dengan dealer ya. Harapannya ke depannya sekolah-sekolah bisa lebih luas lagi kerjasama dengan para dealer ya. Tentunya tidak lain adalah untuk apa? Tadi mencerahkan kehidupan bangsa dan menyalurkan siswa-siswinya ya, lulusannya dari TKR ke dealer-dealer. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Salam dari manajemen kami di pusat ya. Sekali lagi tetap semangat walaupun ini batch 2 tapi tetap rasanya batch 1 gitu ya. Saya sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Adam yang sudah membuka secara resmi ya Pak untuk pelatihan kita dari guru tim GP4 batch ke-2 yang insya Allah akan berlangsung dari tanggal 18 sampai tanggal 22 September 2020 ya. Dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Adam dan juga rekan-rekan dealer instructor bisa izin kembali ke posting semula. Konsep dasar dari alat ukur ini yaitu 1, pelajari penggunaan dan fungsi yang benar. 2, cara yang tepat ketika kita menggunakan peralatan, serta kesesuaian ketika kita melakukan pengukuran. Dan ketika kita menentukan alat ukur harus teratur. Cukup terdengar ya Pak? Cukup terdengar. Ya. Pakai speaker juga nggak apa-apa Pak. Nah, yang lebih penting ya ketika kita ingin alat ukur itu rapat dan bisa berukur panjang.
ketika kita sudah selesai harus dibersihkan. Penempatannya juga harus di tempat yang suhunya tidak lembab, tidak asam, dan tidak terlalu panas. Ketika suhunya terlalu lembab, kemungkinan kan cepat ini ya, cepat karatan, cepat macet lagi. Kalau terlalu panas bisa juga cepat aus ini ya, tampilannya. Ini untuk penggunaan alat ukur ini silinder bor ini ya, punya ketelitian 0,01 ya. Dan ada 3 bagian pada silinder bor ini. Yang pertama inflation root atau batang pemilih, yang apabila kita ingin mengukur harus disesuaikan dengan hasil ukur yang didapat dari vernier kaliper. Yang kedua ada pemegang ya, pemegang daripada itu inflation root screw. Yang ketiga ada probe ini yang bisa bergerak dan ketika dimasukkan ke silinder bor baik ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan lebih kecil, kalau ke kiri lebih besar. Seperti itu Pak. Ada yang salah Pak? Ya, Pak. Nanti bisa di ini Pak, bisa dilipat ini Pak, bebas karena sifatnya steril. Ini cara petunjuk penggunaan daripada silinder bor grip. Yang pertama, ukur diameter luar diameter dalam daripada silinder bor. Ukur dengan menggunakan vernier kaliper atau ukuran kasar. Setelah didapat, misalnya didapat 71,95, kita harus memilih root sama washernya yang sesuai. Minimal perbedaannya tidak boleh lebih dari 1 mili, tidak boleh kurang dari 0,5 mili. Ini lah ya, ini replacement, ini washernya ini ada beberapa pilihan, ada 0,5, ada 1 mili, ada 2, ada 3. Ketika kita dapat tadi ya 71,95, terus yang dipilih secara otomatis kan 70 ya. 70 kalau washernya paling enggak kan pakai 2. Jadi totalnya 72 harus dipilih. Setelah itu, setelah kita pilih ini ya, kita masukkan ini apa jadinya ini. Ketika kita masukkan, harus yang jarum yang kecil tengah ini harus berputar minimal 1 kali. Dimasukkan sampai berputar 1 kali. Yang nantinya ketika berputar 1 kali ini ada detail 1 mili. Ada yang ini Pak, ada yang beda Pak dengan di sekolah Bapak caranya ini. Mungkin saya bisa nambah ilmu dari Bapak-Bapak. Pak, ada yang berbeda. Kalau berbeda nanti saya baca lagi. Sama. Ini makanya saya tadi bilang ya, ini hanya refresh, bukan materi ini update. Yang ini khusus jam ini refresh saja. Ketika kita mau melakukan pengukuran, kita juga harus melakukan kalibrasi dengan cara tadi ya, ketika kita ukur vernier kaliper tadi kita dapat ukuran 71,95. Kita set mikrometer ya, sesuai apa yang didapat dari tadi ya, berarti ya 71,95 ya. Nah itu diposisikan semua. Sebelum ini di ini mikrometer juga harus dikalibrasi. Kenapa? Setiap pengukuran harus selalu dilakukan kalibrasi supaya kita bisa tahu alat ini rusak apa enggak, sehingga nanti pengukurannya bisa maksimal. Dan sebelum dikalibrasi, alat ukur dan benda yang akan diukur harus dibersihkan.
Kalau itu nggak bersih, kemungkinan hasil ukurnya nggak sesuai, nggak berimbang. Soalnya bukan di Bapak Guru ya, di teknisi pun ketika melakukan pengukuran kemarin ya, pengalaman saya, ketika melakukan pengukuran diameter luar itu banyak yang membengkak gitu. Diameter piston sama diameter silinder bor itu lebih besar diameter piston. Makanya setiap lebih besar masih saya tanya, ini pasti tidak sekian, coba dimasukkan, ketawa-ketawa. Hasilnya ketika tahu salah, ketawa saja. Ya, monggo. Berarti untuk penyaringan itu sama dengan hasil ukur dasar, bukan dari pengambilan root. Pengambilan root sama loss itu didapat dari banding kaliber. Maksudnya banding kaliber kan setelah ditambahkan setengah sampai 1 mili. Untuk setting di apa? Oh, yang mikrometer itu apa sama dengan hasil sama banding kaliber? Sama 71,95. Kelihatan Pak ya? Ini hanya sering loh Pak ya, jangan dimasukin nanti loh Pak. Aku ngajar itu kemarin Pak, sekarang wis lali itu. Tapi di sekolah udah banyak yang digital. Iya. Ada di laptop ini, simulasinya ada Pak. Saya punya. Masih ini ya. Di samping ada PC, ada film, ada kendaraan. Ini hanya sekilas saja Pak. Caranya ketika sudah di ini, ada menu seperti ini Pak. Ketika tekstil di desktop ditekan 2 kali keluar daftar tekstil. Menu utamanya jam menyambung ke kendaraan, connect to vehicle, ada buka data scan. Data file ini data yang bekerja ketika kendaraan itu atau ketika on. Nah, ini ada sampel ini aktif, ada OBD2, ada software registrasi. Ketika ini ada harinya Pak ya, harinya ini sudah habis, kita harus registrasi atau peningkatan alat. Ini bisa untuk sekarang ini, kalau dulu kita ada update, kita minta kayaknya direkam. Kalau sekarang sudah online, ketika registrasi ditekan ada permintaan apa, itu yang punya masing-masing dealer. Di samping ini ada pemilihan pengguna, dalam mana, user mana, terus ada pilihan bahasa, ada pokok. Ini bisanya lisensinya ini hanya berjalan setahun untuk masing-masing dealer. Tiap tahun tidak. Tapi untuk mulai tahun berapa itu tidak tiap tahun. Ada kendaraan baru, kendaraan baru. Sekarang, kalau sekarang saya bisa sekarang, ini discontinue. Per 1 Januari discontinue, 2024 online. Jadi kita nggak perlu update, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Kita punya kode dealer dan ininya sudah beli alat sudah masang aktif sendiri ketika internetnya terhubung sudah. Ini tadi ya. Kalau connect to vehicle hanya untuk menyambungkan ke ini sampai untuk memastikan database yang ada di kendaraan. Ini software. Kalau yang ini umum ini jangan dipakai. Kalau ini tiap tahun lagi. Kalau ini channel mana yang menggunakan. Kalau ini bahasa yang tersedia Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia dan Cina.
wonten tinggal translate. Ya, tinggal translate. Ada di mohon maaf. PC yang digunakan harus minimal seperti ini ya untuk Windows 10. yang terbaru ini Pak. Terus prosesornya Core i3 yang seperti ini. Core i3. SSD. Oh, aduh. Resolusinya 1,1 Portnya minimal ada 1. Port 2. Nah ini PC Pak. Ini enggak. Ini ketika PC sudah terinstall, jadi tinggal nunggu ini klik 2 kali, connect to vehicle. Ketika kita nggak pilih VIN ini tidak akan terhubung. Tapi ketika sudah pernah dipakai VIN, pakai OTC misalnya, pakai OTC, kedepannya ini sudah tersimpan. Tapi ketika dipinjam orang, VIN-nya nggak pakai OTC, pakai DSTI misalnya. Ini kalau dipakai OTC harus lupa. Nah, settingnya. VIN ini vehicle interface module ini ada beberapa. Yang pertama ruang OTC, yang kedua DSTI, yang ketiga MOMOS, yang keempat ini baru 2023 ini untuk kendaraan yang 2023 ini DSI 010. Tapi itu tetap. Ketika sudah dikonekkan, minimal indikator meter kombinasi harus on, kendaraan harus on. Kalau di kendaraan sudah ada timbul CTC sudah bisa dipakai. Ada beberapa kendaraan yang sudah terhubung langsung, misalnya model vehicle ini sudah masuk semua, kita tinggal naik. Tapi ketika option ini belum masuk, kita harus milih sendiri, manual. Kendaraannya apa? Tapi sekarang ini untuk kendaraan sekarang ketika kita hubungkan ini sudah keluar ini. Ketika sudah lengkap, tinggal next. Tampilannya akan seperti ini. Slide-nya akan. Nah ini DCU atau modul-modul yang ada di kendaraan. Kalau kendaraannya yang agak lama ini sedikit, tapi kalau sudah Alphard atau yang agaknya lumayan lah di atas kepala M, ini biasanya sudah banyak ini, minimal 30, berapa 32 atau berapa, tergantung masing-masing. Ini nanti ada ini kan, ada uji coba di kendaraan ini. Ketika kita tekan hal cek, apabila di kendaraan itu ada problem, di sini ada tampilannya seperti ini, yang ini diabaikan Pak, yang nggak ada salju, yang diperiksa yang ada salju, ketutupan pada mohon maaf, ketutupan ya nggak bisa memang biasanya ya di teman-teman di bengkel ketika nggak ada salju ini ada sampah, ini pasti cara ngapusnya di kalau ini tidak bisa cara dipakai. Ketika di clear ini tidak bisa, tidak hilang ya, jangan ada ininya, tidak hilang berarti kendaraan masih problem. Atau hilang, kalau ini hilang kita coba hidupkan kendaraan. Kalau melewati 2 kali problem pasti 2 kali trigger ini lagi. Misalnya seperti sensor, ketika kendaraan posisi on kan bisa di clear, ada yang bisa di clear, ada yang ketika ada open, kalau ada open kan
on aja sudah terbaca. Ketika nggak ada open, misalnya yang rusak bearingnya gitu, kita harus cari. Ketika kita clear ini hilang, sebenarnya masalah belum selesai kalau dari bearingnya. Kalau dari pernah dilepas atau apa, karena ada sampai. Kalau sudah jalan berapa putaran, kalau bearingnya bermasalah, kalau ini pasti nyala lagi. Makanya yang paling akurat itu jika kendaraan sudah coba sesuai dengan deteksi yang ditampilkan. Nah, tampilannya seperti ini Pak. Karena dasar dunia ini yang bermasalah biasanya. Panjangnya seperti itu. Saya juga jarang pegang ini Pak. Sering di sini Pak. Ini teman-teman di bengkel. Di TS ini kita juga bisa melakukan active test untuk melihat kondisi kerusakan aktuator. Contoh, ketika mesin kendaraan ini hinjel, kita active test silinder mana yang bermasalah. Kita matikan bahan bakarnya di misalnya silinder 1 apabila hinjelnya tidak berubah, berarti yang bermasalah silinder 1. Ketika di pilihan nomor 2, ketika tidak berubah, hinjelnya tidak berubah, silinder 1 masalah. Ketika silinder 2 di aktivitas mati, kan ada 2 silinder yang mati, jadi lebih besar. Jadi ketika di aktivitas ada perubahan mati, itu tidak di sini juga ada customize untuk kendaraan baru ini, ada beberapa customize untuk merubah tampilan ini. Misalnya customer ingin auto lock untuk kendaraan cross, auto lock di pintu ini mau ketika di langsung unlock, atau ketika kunci kontak off unlock itu bisa diatur melalui customize. Kita untuk kendaraan baru kita juga bisa nambah kunci kontak yang smart melalui ini. Tapi kita ini yang untuk ini ya mau naik kan kendaraan meriksa atau clear tampilan melihat balik mana yang bisa buat. Ada yang ditanyakan sampai tadi Pak? Monggo. Artinya nambah kunci kontak itu kalau beli baru kan dapat itu yang kata satu aja atau yang cadangnya? Kalau beli kendaraan ada yang 2, ada yang 1 juga. Sekarang kondisi sekarang jangan kan yang Avanza ini dapat 2. Yang Innova dulu ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Untuk yang bulan kemarin Foxy 1 semua, Cruiser 1 semua. Jadi ada namanya Fill Action, hitam dan kiri 4. Kalau nambah berarti dikatakan. Iya, nambah. Kalau sudah dapat 2 ya sudah bercampur. Nah, kalau hilang bisa dihapus. Hapusnya juga ada. Kalau takutnya kan ketemu orang yang ini bicara jelas, takutnya disalahgunakan. Jadi dia yang punya kendaraan. Tapi sekarang di luar itu banyak orang kunci yang kita high-tech. Cuma mungkin yang 2023 yang ini banyak yang belum punya di luar, soalnya perlu lisensi khusus dari TMC. Ya mungkin karena sekarang banyak ini penjahat itu main ini ada nyolok itu manipulasi data ini. Sekarang ini ketika kita nambah kunci kita harus
menggunakan namanya bukan GTS ini lagi Pak, GTS Plus namanya. GTS Plus untuk kendaraan yang 2023 kita kunci kotak hilang ya dulu. Kalau nambah beli harus pakai lisensi PS. Ada yang namanya signatur apa iya. Setelah itu kita ganti sudah terdaftar, kita nggak lapor waktu seperti kita nggak lapor di sini nanti ada langkah-langkahnya banyak, kita nggak lapor itu nanti bisa ada peringatan apa di tampilan BTS ketika kita ada menyusup atau apa itu namanya. Untuk yang mobil-mobil baru yang lama sampai sudah pakai yang produksi 2023 apalagi mobil yang baru banget. Kalau dulu DCU ya kita pasang itu. Kalau rusak ECU-nya kita beli, kita pasang itu. Tapi yang sekarang kita beli ECU itu blank, nggak ada isinya, kosong. Jadi ketika kita pesan harus sesuai dengan nomor plat. Dan ketika kita memasukkan nomor rangka VIN harus lewat lisensi TMC. Tidak bisa langsung, kalau yang lama masukin VIN bisa itu. MID juga tidak keluar fungsi lagi, tapi yang sekarang tidak bisa itu. Beli aja itu kosong. Harus